Bunda banyak banget yang masuk ke bimbel saya juga dengan kasus-kasus anak-anak yang menurut saya spesial ya. Di bimbel saya tuh ada anak ADHD dan anak speech delay juga ada, anak yang sulit fokus itu ada gitu. Kebanyakan ketika pertanyaan itu saya lontarkan ke orang tua murid kenapa sampai seperti ini gitu, kebanyakan memang yang menyebabkan itu adalah penggunaan gadget sebelum usia 1 tahun tanpa monitoring yang bagus. Jadi banyak banget kasus-kasus anak yang seperti itu. Di tempat saya bimba saya ini ada sekitar 2 sampai 3 murid yang datang ke saya dengan kasus speech delay. Kalau orang tuanya jujur ya alhamdulillah, tapi terkadang ada beberapa orang tua yang tidak jujur ya. Padahal buat saya secara pribadi, bunda juga tidak ingin mempunyai anak yang speech delay, itu pasti. Jadi saya juga sebagai pemilik dan sebagai pengajar dan kepala cabang juga, saya tidak boleh langsung menutup pintu untuk anak-anak yang memang mau belajar, orang tua yang mau anaknya maju. Jadi dalam menangani kasus anak-anak speech delay itu, yang saya lakukan pertama adalah menatap matanya dan saya pegang tangannya. Saya akan merasa ada ikatan batin secara cepat melalui skin to skin itu. Saya akan melihat, terus saya sambil mengoreksi ke orang tuanya, sambil saya memberikan beberapa pertanyaan melalui tutornya untuk disampaikan ke orang tua muridnya, sambil saya observasi. Dan alhamdulillah di tempat saya itu ada anak yang bukan ada ya, bahkan anak itu berubah dan ada progres. Bukan ada, progresnya tuh yang benar-benar luar biasa buat saya gitu secara pribadi. Sedangkan saya dengan tutor-tutor saya itu kita bukan dari kalangan medis. Kita hanya datang menerima anak dengan kondisi yang sudah disampaikan orang tua muridnya, dan kita secara naluriah, secara manusiawi, kami menerima anak itu dengan tangan yang terbuka. Kami melihat dari mana kekurangannya yang harus diisi, dan akhirnya anak-anak yang speech delay itu 4 bulan, 3 bulan, bahkan sudah ada yang sudah baca suku kata dan kata. Dia terapi 2 tahun di rumah sakit swasta di kota Bandung, itu dia tidak ada perubahan. Bahkan kata orang tuanya, kata ibunya, ketika masuk ruang terapi anak itu nangis. Sama halnya dengan kita juga. Di kita juga pertama kali anak itu menangis, menjerit histeris. Tapi kita tidak memaksa. Orang tuanya dengan sabar, ibunya terutama ya, dengan sabar mendampingi anak itu. Dan akhirnya pelan-pelan kita melakukan pendekatan. 3 bulan itu anak itu bisa dibilang tidak belajar. Iya, 3 bulan itu tuh anak itu tidak belajar. Kenapa? Karena dia masih adaptasi. Dia adaptasi dari kebiasaan dia pegang gadget, di lingkungannya gadget, di lingkungannya dibiarin, di lingkungannya dia dibebasin. Ketika masuk bimbel penuh dengan aturan, yang menurut saya aturan-aturan itu bukan aturan yang ketat ya, maksudnya kayak hanya tutup pintu ketika di dalam kelas gitu, itu belum mau. Dia mau ke dalam kalau bawa jajan. Jadi saya terapkan hal itu. Kalau emang itu yang membuat dia nyaman, itu yang membuat dia bahagia, biarkan. Yang penting anak itu kita ambil dulu hatinya. Masya Allah ya, memang apa ya, kalau niat kita baik, insya Allah tuh pasti dijabah Allah dan dimudahkan jalannya gitu ya. Sekarang anak itu sudah bisa minta uang jajan ke ibunya, sudah bisa marah ke ibunya, ngomel-ngomel, sudah aktif. Bahkan kalau berdoa itu, kita kan di bimbel itu diawali dan diakhiri dengan doa ya, suaranya paling lantang.
Jadi buat saya speech delay itu bisa diterapi kalau orang tuanya lebih peduli dari usia kecil gitu. Beda speech delay dan tuli dan bisu ya, maaf. Kalau bisu itu udah ada sesuatu yang rusak di saraf dalamnya. Tapi kalau speech delay itu hanya ada stimulasi yang menyimpang, stimulasi yang kurang pas. Itu aja menurut saya. Ini saya secara pribadi dari lapangan sudah menangani 3 anak speech delay. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anaknya sekarang menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya. Kita juga sebagai tutor, sebagai tim itu sangat-sangat bangga untuk melihat progres itu ya. Jadi buat bunda-bunda di sana, buat para tempat tempat pendidikan lah, saya bilang jangan langsung menutup pintu untuk kasus-kasus seperti kayak saya gitu, karena tidak ada orang tua yang mau mempunyai anak seperti itu. Kita pun coba kalau ditanya kembali ke kita mau nggak punya anak seperti itu, tidak kan? Oleh sebab itu kita harus sama-sama merangkul, saling terbuka, saling peduli. Itu kuncinya untuk anak-anak ya. Bunda-bunda parents, cukup video dari Miss. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bisa membantu orang tua di luar sana, bisa memberikan inspirasi kepada tim pendidik, sekolah, bimbingan belajar atau ruang-ruang yang berkaitan dengan pendidikan itu membuka luas pemikirannya agar semua maju sesuai dengan harapan kita. Begitu ya Bunda. Jangan lupa kalau mau dikasih info apa aja mengenai stimulasi anak, bagaimana cara mengajarkan anak, tolong komen aja, nanti saya balas dan insya Allah saya baca. Kita belajar bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng karena nothing impossible. Oke? Kalau Tuhan sudah menakdirkan kita, anak kita bisa, itu akan terjadi. Jadi keep doing, keep spirit, dan selamat malam.